Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ham Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Vira Fakhirah dari Fakultas Desain dan Seni Kreatif, Prodi Desain Komunikasi Visual Universitas Mercu Buana. Dengan video ini, saya bertujuan untuk menjelaskan sekaligus melaksanakan tugas dari Bapak Islahuben SEMM, selaku dosen dari mata kuliah Anti Korupsi dan Etik UMB. Di sini, saya akan menjelaskan tentang korupsi itu sendiri, beserta penyebab dan sanksi yang bisa didapat oleh pelanggarnya. Berikut penjelasannya. Terdapat relasi yang kuat antara korupsi, pembangunan berkelanjutan, proses demokrasi, dan penegakan hukum. Lebih jauh lagi, korupsi menjadi salah satu penyebab utama proses pemiskinan yang menyebabkan kemiskinan kiat absolut. Pelayanan publik yang tidak optimal, infrastruktur yang tidak memadai, high cost economy, dan terjadinya eksploitasi sumber daya yang tidak menimbulkan manfaat bagi kemaslahatan publik. Pada konteks inilah, justifikasi pentingnya kebijakan akselerasi pemberantasan korupsi memperoleh dasar legitimasinya. Korupsi adalah perilaku tidak jujur yang umumnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, seperti kepala perusahaan atau pejabat pemerintahan. Korupsi dapat mencakup pemberian atau penerimaan suap atau hadiah yang tidak pantas, transaksi ganda, transaksi di bawah meja, manipulasi pemilihan, mengalihkan dana, mencuci uang, atau menipu investor. Korupsi yang melibatkan banyak pejabat publik di legislatif dan eksekutif serta pihak swasta menunjukkan korupsi bukan kian menyurut, tetapi terus merajalela. PBB mendefinisikan integritas sebagai sikap jujur, adil, tidak memihak dalam urusan publik, pemerintahan, dan birokrasi. Kemudian integrasi mengacu kepada kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Integritas adalah kepaduan dan keutuhan karakter diri berdasarkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam kehidupan dan pekerjaan pribadi maupun publik. Integritas dalam konteks pemerintahan dan birokrasi adalah penggunaan kekuasaan resmi, otoritas, dan wewenang oleh para pejabat publik untuk tujuan-tujuan yang syah menurut hukum. Integritas dengan demikian adalah keteguhan diri aparatur birokrasi dan pejabat publik untuk tidak meminta atau menerima apapun dengan demikian. Integritas merupakan antitesis dari korupsi yang merupakan penggunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan tidak syah atau ilegal, baik oleh individu maupun kelompok yang memegang kekuasaan, otoritas, dan wewenang. Karena itu, penciptaan dan penguatan integritas para pejabat publik merupakan salah satu faktor terpenting tidak hanya dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga dalam reformasi administrasi guna terbentuknya good governance. Korupsi yang melibatkan banyak pejabat publik di legislatif dan eksekutif serta pihak swasta menunjukkan korupsi bukan kian menyurut tetapi terus merajalela. Telah lama juga publik dan aktivis anti korupsi berbicara tentang urgensi penguatan integritas pejabat publik dalam berbagai tingkatannya. Tampaknya penguatan integritas itu tidak terjadi, meski tidak jarang mereka dilantik dengan menandatangani fakta integritas. Faktor korupsi. Faktor penyebab korupsi bisa bermacam-macam. Ada yang berasal dari internal dan ada juga yang berasal dari lingkup eksternal. Faktor penyebab korupsi internal dan eksternal ini perlu diketahui oleh setiap masyarakat. Mengetahui faktor penyebab korupsi internal dan eksternal juga menjadi pengingat untuk masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik korupsi. Penyebab korupsi secara internal berasal dari diri sendiri atau dorongan keluarga. Sedangkan penyebab korupsi secara eksternal berasal dari luar kehidupan pribadi seseorang. Secara umum, faktor korupsi secara eksternal dapat meliputi faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Dalam kategori faktor internal dapat meliputi sifat serakah manusia, moral seseorang, gaya hidup, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek-aspek lainnya yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri.
Sedangkan menurut Syekh Hussein Alatas, korupsi terjadi disebabkan oleh faktor-faktor berikut. 1. Ketidakadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku dan menjinakkan korupsi. 2. Kelemahan pengajar-pengajaran agama dan etika. 3. Kolonialisme. 4. Kurangnya pendidikan. 5. Kemiskinan. 6. Tiadanya hukuman yang keras. 7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. 8. Struktur pemerintahan. 9. Perubahan radikal. Dan 10. Keadaan masyarakatnya. Pengertian korupsi. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Secara gamblang, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dijelaskan dalam 13 pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi, dan dari 30 jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni sebagai berikut. 7 kelompok pidana korupsi. 1. Merugikan keuangan negara, yaitu melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. 2. Suap menyuap. Menyuap pegawai negeri. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Pegawai negeri menerima suap. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. Menyuap hakim. Menyuap advokat. Hakim dan advokat menerima suap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, yaitu pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan itu. Pegawai negeri memasukkan buku untuk pemeriksaan administrasi. Pegawai negeri merusakkan bukti. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti. 4. Pemerasan. Pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lainnya. 5. Perbuatan curang. Pemborong atau ahli bangunan berbuat curang. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang. Rekanan TNI atau Polri berbuat curang. Pengawas rekanan TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang. Penerimaan barang untuk keperluan TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. 6. Benturan kepentingan dan dalam pengadaan, yaitu pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. 7. Gratifikasi, yaitu pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK dalam jangka waktu 30 hari. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, sanksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, saksi yang membuka identitas pelapor. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk menyatakan dan mengungkapkan jumlah kekayaan mereka sebelum dan sesudah menjabat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau kewajaran peningkatan kekayaan mereka, terutama jika terjadi peningkatan kekayaan setelah selesainya tugas.
Kesulitan muncul ketika kekayaan yang diperoleh melalui korupsi ditransfer ke orang lain, seperti anggota keluarga. Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah, maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut. Untuk itu, harus dikembangkan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk ikut memantau ataupun memonitor hal ini. Cara kedua, untuk kontrak kerja atau pembelian barang di pemerintahan pusat, daerah, dan militer, salah satu cara untuk mengurangi kemungkinan korupsi adalah dengan melakukan lelang atau tender publik. Masyarakat harus memiliki kewenangan atau akses untuk dapat melacak dan memantau hasil lelang atau penawaran. Untuk itu, perlu dikembangkan suatu sistem yang dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pemantauan atau pengawasan. Korupsi juga sering terjadi dalam perekrutan pegawai negeri sipil dan personel militer baru. Situasi ini sering terjadi dengan korupsi, kolusi, dan autokrasi. Sistem rekrutmen pegawai negeri sipil dan anggota TNI yang transparan dan akuntabel juga harus dikembangkan. Strategi pemberantasan korupsi. Strategi pertama, represif. Melalui strategi represif, KPK menjerat koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Inilah tahapan yang dilakukan. Tahapan pertama, penanganan laporan pengaduan masyarakat. Karena bagi KPK, pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi terpenting. Tahap 2, penyelidikan. Kegiatan yang dilakukan KPK bertujuan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Tahap 3, penyidikan. Tahap ini salah satunya ditandai dengan penetapan seseorang sebagai tersangka. Tahap 4, penuntutan. Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum setelah penyidik menerima berkas. Tahap 5, pelaksanaan putusan pengadilan. Jaksa melakukan eksekusi dengan kekuatan hukum tetap. Untuk itu, panitera mengirimkan salinan putusan kepada jaksa. Strategi kedua, perbaikan sistem. Tidak dapat disangkal bahwa banyak sistem di Indonesia yang justru menyisakan celah bagi terjadinya praktik korupsi. Misalnya, prosedur kepegawaian menjadi lebih rumit, sehingga menimbulkan suap dan lain-lain. Tentu saja ada banyak lagi, tidak hanya terkait dengan utilitas, tetapi juga terkait dengan perizinan pembelian barang dan jasa, dan lain-lainnya. Tentu saja perbaikan diperlukan, karena sistem yang baik dapat meminimalisir terjadinya korupsi. Misalnya, melalui layanan publik online, sistem pemantauan terintegrasi, dan lain-lainnya. Strategi ketiga, edukasi dan kampanye. Salah satu hal penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Sayangnya, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman seperti itu. Contoh paling sederhana adalah ide ucapan terima kasih kepada PNS yang dianggap biasa saja. Contoh lainnya adalah tidak semua orang memiliki minat yang sama terhadap korupsi. Strategi keempat, strategi preventif. Upaya pencegahan atau preventif adalah upaya pencegahan korupsi untuk mengurangi penyebab dan peluang seseorang melakukan perilaku korupsi. Strategi kelima, strategi detektif. Upaya pendeteksian adalah upaya untuk mendeteksi terjadinya kasus korupsi secara cepat, tepat, dan biaya yang rendah. Jadi bisa langsung dilacak. Peran mahasiswa dalam memberantas korupsi. Dalam pendidikan anti korupsi, mahasiswa dibentuk untuk bangkit lebih kuat dalam membantu pemberantas korupsi. Dalam masyarakat, peran mahasiswa adalah sebagai kontrol sosial. Mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat.
Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan, mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Islahuben yang telah memberikan saya kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.